ya. Di sini mengenai cara menganalisa, jadi kita sebentar saya jadi Pak, portalnya masih ada nih. Mana sih ini caranya? Kenapa jadi pemerintah daerah ya, maksudnya pemerintah ada analisa horizontal, vertikal, changing of account. Nah ini kita lihat satu-satu, ini namanya aja ya. Sebenarnya satu sama lain kadang mirip-mirip aja. Nah, mungkin yang agak bedanya analisa horizontal vertikal kamu sudah familiar, changing of account itu setiap mengkhususkan setiap account perubahannya dari tahun ke tahun. Kemudian tren ya kita juga itu sebenarnya sama aja, cuma dalam bentuk grafik ya, lebih kelihatan gitu, lebih. Kalau ini mungkin kita lihatnya dalam bentuk rasio, tapi kalau ini dalam bentuk grafik, jadi kita bisa lebih kadang-kadang gambar atau gambar itu lebih berbicara ya daripada kata-kata. Kemudian source of fund ini juga sebenarnya seperti kayak bagian dari analisa cash flow-nya. Kemudian compliance ini ketaatan ya. Ketaatan ini biasanya ketaatan kita terhadap peraturan, misalnya dia melakukan pinjaman daerah gitu. Pinjaman daerahnya kan ada beberapa ya, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Nah peruntukannya juga beda-beda. Kalau jangka pendek untuk apa, jangka menengah untuk apa, jangka panjang untuk apa. Nah kemudian ketaatannya kita lihat apakah peruntukannya sudah sesuai ya. Jangan pembiayaan, misalnya pembiayaan prasarana yang untuk menghasilkan pendapatan ya, harusnya dengan jangka panjang, karena pembangunan infrastruktur mengenai itu kan perlu waktu yang lama ya, apalagi untuk harus menghasilkan pendapatan itu perlu waktu yang lama. Nah kalau misalnya dia minjemnya dengan minjem jangka pendek atau menengah, nah ini jadi tidak taat ya, compliance test. Ini mungkin di audit kamu pernah dapat ya. Nah ini mungkin agak membedakan sedikit adalah ada budget realization. Nah ini kayak seperti udah hukum wajib banget ini kalau di pemerintahan ya. Cuma kalau jadi kayak seperti patokan gitu ya untuk menilai penyerapan anggaran, itu seringkali setiap LK maupun lembaga pemerintah non kementerian LPMK ya, itu seperti kayak kementerian-kementerian maupun badan-badan itu seringkali dikejar-kejar sama penyerapan anggaran ya. Makanya seringkali kalau di kementerian atau di badan-badan itu kalau udah menjelang bulan Desember banyak sekali kegiatan itu karena ingin menyerap anggaran yang masih tersisa ya, karena ada keharusan seperti itu. Dan dianggapnya efektif atau tidak kalau dia membandingkan antara realisasi dengan anggaran. Nah sementara kalau di perusahaan mungkin ya walaupun pendapat orang lain-lain ya, tapi kalau lebih prefer kalau kita membandingkannya antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun kemarin, sehingga dengan begitu kita bisa melihat fakta yang ada bahwa kita apa lebih baik atau lebih buruk daripada kinerja tahun kemarin. Kalau dengan anggaran itu biasanya bukan dianggapnya bukan kinerja, tapi itu anggaran hanya sebagai alat buat mengukur bahwa kegiatannya itu tidak keluar dari track ya. Jadi maksudnya hanya anggaran dianggap sebagai ancer-ancer aja gitu ya, supaya dia tidak keluar dari track itu. Karena dianggapnya agak kurang pas kalau membandingkan kinerja dari, kalau menurut swasta ya,
realisasi dengan anggaran, karena anggaran itu kan bisa direvisi ya, supaya kelihatan look good, tidak menjomplang, direvisi seringnya seperti itu. Oke, kemudian analisa of balance sheet, ini rasio-rasionya. Kenapa mouse-nya? Oke. Nah, ini rasio-rasionya ada macam-macam. Sebenarnya rasio-rasio juga apa namanya, bisa dibikin-bikin selain yang ada di sini ya. Seringkali ada rasio-rasio. Nah, ini kayak ini tax ratio. Ini nanti kita bisa lihat apa namanya. Mungkin kalau di sini jadi agak susah ya, karena in English, sementara kita melihat akun-akunnya, kalau akuntansi laporan pemerintah daerah itu dalam bahasa Indonesia, jadi mungkin lebih nanti malah jadi mikir 2 kali. Oke, analisa horizontal, analisa akunnya dibandingkan ya, ini seperti biasa lah ya. Vertikal ya seperti kayak biasa, kita current cash dengan total cash. Ini kalau ini membandingkan PAD dengan total pendapatan. Dan yang tadi saya bilang, satu pos akun kita bandingkan dari tahun ke tahun ya. Ini juga sama aja persentase. Ini juga sebenarnya analisa per komponen ini sebenarnya hampir sama aja sama dengan analisa vertikal ya, persentase belanja langsung terhadap belanja daerah. Jadi part of satu kelompok akun gitu kita bandingkan. Nah, ini analisa tren. Mungkin sebenarnya kamu udah paham, cuma jadi makanya kalau misalnya kayak gini sebenarnya nggak usah dihafalin, tapi dilihat pengertiannya juga nanti kalau di ujian bisa ya. Nah, analisis sources of fund and usage of fund ini mengetahui asal dana dan penggunaannya. Ya, jadi seperti kayak tadi juga kalau kita lihat, termasuk di sini seperti misalnya asal dananya dari mana gitu. Apakah dari pemerintah pusat, apakah dari penerbitan obligasi, apakah dari mana, penggunaannya kan tentunya sesuai dengan tujuan. Ya. Kemudian, nah ini juga sama aja dengan yang sebelumnya, cuma ini karena khusus untuk seperti kayak apa ya, kalau di laporan kalau di analisa laporan keuangan perusahaan ini seperti kayak cash flow sebenarnya ya. Nah inilah mungkin istilah-istilah yang, tapi sebenarnya walaupun nggak perlu dihafal, tapi udah bisa kita bayangkan. Compliance bertujuan mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi seluruh ketentuan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Intinya sini aturan, ya, ketentuan. Hanya dapat dilakukan oleh yang ahli, misalnya auditor yang akan memberikan opini. Laporan keuangan disajikan. Nah ini kamu nanti mungkin sebagian dari kamu nanti karirnya akan di sini ya, di auditor. Saya juga dulu awal lulus dari D3 STAN, ditempatkannya waktu itu di BPKP yang emang waktu itu persis saya lulus, persis baru berdiri beberapa bulan gitu. Jadi semua hampir semua lulusan tahun saya dan tahun-tahun berikutnya itu dimasukkan ke BPKP jadi auditor. Karena enaknya kalau jadi auditor, ilmu kita kepake banget yang kita peroleh. Kalau saya dulu lebih kepakainya justru akuntansi komersilnya gitu, karena ditempatkannya di perusahaan perminyakan, di Deputi Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi ya. Jadi banyak kepakainya justru itu, makanya saya nggak terlalu ini dengan pemerintah ya. Tapi kalau yang lain-lain sih banyak juga yang masuk di pemerintah, di akuntansi pemerintahnya yang kepake. Tapi kalau sekarang mungkin lebih dominannya di akuntansi pemerintah ya, kalau STAN.
Kemudian nah ini parameternya, ada istilah asas pre-label. Pre-label itu seperti kayak pre sebelum ya, sebelum, jadi anggaran harus disahkan dulu sebelum dilaksanakan. Ini masalah taatan aturan juga ya, peraturannya memang harus begitu. Kemudian mungkin kalau di Pemda seperti kayak harus ada. Nah, ini juga kamu juga mesti hati-hati kalau nanti dalam ujian misalnya siapa yang harus misalnya usulan itu misalnya untuk menerbitkan obligasi itu yang ini siapa, atau pinjaman daerah ya yang menyetujui siapa, kementerian oleh Kementerian atau oleh Menteri Keuangan atau oleh Mendagri, yang ngusulin siapa, gubernur apa apa namanya, bupati misalnya gitu. Nah itu bisa jadi hal-hal yang apa namanya jadi tricky di multiple choice ya, jadi makanya harus hati-hati di situ. Kemarin saya bilang ya, kalau peraturannya juga dibaca gitu. Kadang-kadang ngambil ujiannya dari hal-hal yang tricky. Terus menteri apa nih, Menteri Keuangan apa Mendagri ya, karena sama-sama terkait ya. Kalau Pemda kan sebenarnya bosnya banget kan Mendagri, tapi karena ini masalah anggaran, jadi Kementerian Keuangan juga ya terlibat. Nah hal seperti itu mungkin kamu harus apa namanya amati banget, baca banget keterkaitan DPRD itu juga. Asas universalitas. Sekarang kan ujiannya kan, sekarang kayak kuis ini kan juga apa namanya tidak close book ya, jadi bisa open book juga. Kecepatan kamu ngelihat ya, kecepatan kamu ngelihat. Saya masih kasih waktunya sekitar 1 soal 2 menit lah. Saya nulisnya tadinya pengen 50 menit aja. Saya udah nulisnya 50 menit, tetapi saya pikir-pikir kayaknya oke lah, kasihan anak-anak. Kemarin ini bilangnya katanya waktunya kurang. Nanti prakteknya 60 menit. Kemudian asas universalitas, semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Kemudian asas spesialitas, tidak boleh ada, harus spesifik, tidak boleh pergeseran-pergeseran. Seperti ini digeser sini aja deh, misalnya minjemnya jangka pendek, kemudian minjemnya jangka pendek digeser aja deh buat jangka pendek aja deh, misalnya gitu. Karena masih ada sisa, nah itu juga kayaknya nggak bisa begitu-gitu ya. Periodisitas, nah ini masalah periodisitas ya, masalah periode laporan. Kemudian bruto, ini kayak seperti kalau kita mungkin di akuntansi itu apa ya, full disclosure ya, full disclosure. Harus benar-benar brutonya ya, nggak jangan di net kalau laporannya, karena nanti pemahamannya bisa beda. Kayak seperti kalau kita katakan di laporan keuangan sales ditulisnya gini, net sales 100.000 misalnya, net sales 100.000, mungkin akan beda artinya dengan gross sales 110.000 dikurangi, atau misalnya gross sales 120.000 dikurangi sales return 20.000 menjadi net sales 10.000, sama gitu. Tapi kalau kita nyantuminnya langsung net sales aja, atau mengatakannya ya net sales itu dianggap di yang paling atas, urutan paling atas ya net sales gitu, tanpa ada potongan, itu pemahaman pembaca itu akan beda ya, dianggapnya oh ya memang salesnya sekian, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita perhatikan 120.000 dikurangi 20.000, 100.000, berarti ini 20% ini sebenarnya ada
ada bukan 20%, 20 dari 120.000 itu sebenarnya ada kinerja yang buruk ya, kenapa sampai barangnya dikembalikan seperti kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menyajikannya secara full disclosure itu akan kelihatan bahwa ada kelemahan sebenarnya di laporan itu. Maksudnya ada kelemahan sebenarnya di kinerja perusahaan itu gitu. Jadi bukan baik-baik saja. Jadi agak beda. Makanya kenapa harus harus full disclosure di pemerintahan pun juga gitu, harus ada asas itu. Anggaran belanja adalah plafon maksudnya. Kalimatnya kadang-kadang suka aneh. Anggaran belanja adalah plafon batas tertinggi. Lah, kamu juga paham maksudnya ya. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan, ini masalah ketaatan. Nah, rasio di sini ada rasio likuiditas karena kita juga laporan keuangan pemerintah daerah juga ada neraca ya, sehingga ada total aset, total ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Nah, ini kita juga ada likuiditas, pengukuran seperti ini. Ya mungkin yang enggak ini profitabilitas ya, profitabilitas nggak ada karena memang kita kan kalau pemerintah non profit ya, tapi lebih pada perbandingan antara satu account dengan account lainnya kayak seperti pendapatan asli daerah dengan total pendapatan atau efisiensi dari biaya perolehannya dengan pendapatannya. Nah, itu seperti itu ya, tidak melihat dari sisi seperti kayak gross margin gitu-gitu, kita nggak ada di sini. Solvabilitas itu juga masalah kemampuan hutang ya, kemampuan melunasi hutang. Nah, efisiensi kamu juga kayak udah pernah melihat tentunya. Yang kemarin saya kasih handout apa itu namanya, handout laporan keuangan sektor publik ya, di situ itu udah komplit, itu bagus banget. Variance, nah ini variance antara anggaran dan realisasi karena memang ini kayak seperti kita ingat di cost counting ya, antara realisasi sama anggaran. Menentukan kewajaran, mencari penyebab. Ini favorable, unfavorable kalau di cost counting ya. Komposisi pendapatan pertumbuhan belanja ya, kita bisa melihat apakah dia ada kenaikan atau penurunan. Kita bisa lihat dari situ. Analisis aset, ya ini sama aja meneraca, ya kemudian utang dan ekuitas. Kita sudah pernah pelajari, sama hampir mirip saja ya. Analisis leverage, komposisi utang, dan ini nah mungkin yang agak ini analisis atas pengaruh kurs dan utang dengan mata uang asing. Di sini mungkin karena kalau kita melakukan pinjaman itu lebih banyak juga pinjaman luar negeri yang dimana nanti kita mengembalikannya harus dengan dolar ya, sementara kondisi seperti kayak gini mungkin akan mengalami inflasi ya, sehingga kita harus menganalisa juga masalah pengaruh kurs utang dengan mata uang asing. Mungkin ini akan bisa dari sini kita bisa akan menganalisa atau memperoleh kesimpulan bahwa terlalu berat kita melakukan pinjaman, dan apakah dengan demikian kita akan lebih mempush untuk obligasi ya. Nah, ini dia rasio kemandirian, realisasi PAD. Nah, ininya nggak enak ya, singkatannya RKMD gitu ya, RKMD, realisasi pendapatan asli daerah ya, dibandingkan dengan bantuan dan pinjaman daerah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kita akan bisa mengukur seberapa mandiri Pemda ya, apakah dia masih depend on dengan pusat, droppingan pusat ya, transferan dari pusat atau tidak. Dari sini kita bisa lihat ya. Kalau semakin tinggi berarti semakin mandiri.
Nah ini juga kamu juga mesti pelajari ini apa sih, kalau instruktif itu yang gimana, ya. Kalau konsultatif itu yang bagaimana. Prosentase-prosentasinya ini enak sekali buat jadi permainan-permainan di apa namanya multiple choice ya. Nah ini yang instruktif, kalau rendah kemandiriannya, ya. Jadi ketika pemerintah ini bantuan pemerintah sangat dominan sehingga sifatnya kayak instruktif, udah kamu kerjain aja gitu ya, Pemda kerjain aja gitu. Nah kalau konsultatif, kalau campur tangan pemerintahnya sudah mulai berkurang sehingga Pemda masih dianggap lah ya, baik dari sisi sifatnya jadi ke pemerintah pusat tuh hanya seperti konsultan aja, minta pertimbangan ya, karena di sini sudah mulai dominan pendapatan daerahnya digunakan. Ya, kemudian partisipatif semakin berkurang lagi, dan delegatif itu kalau memang pemerintah sudah mulai sangat sedikit dan lepas tangan nih, karena kekuasaannya kalau bisa dikatakan otonominya ini sudah benar-benar dilaksanakan ya, Pemda yang melaksanakan. Pemda ini kamu harus hafalin nih kayak gini ya. Kalau sekarang kamu nggak ngapalin ya, karena tinggal ngelihat. Kemudian ketergantungan ini justru kebalikan dari kemandirian. Kalau tadi kemandirian pembilangnya adalah realisasi, kalau ini transfer. Jadi justru kalau rendah berarti sangat depend on sama pemerintah pusat, karena kalau rendah kan berarti pembilangnya rendah ya, atau ininya yang kebanyakan, menyebutnya yang kebanyakan. Jadi ini cara membacanya tentunya beda, kebalikan dari yang tadi. Rasio efektivitas ini, kalau efektivitas kita kaitannya dengan tujuan ya, tujuannya itu apa? Kalau tujuan itu dikuantifisir itu adalah anggaran ya, target. Nah, makanya realisasi dibandingkan dengan target. Nah, ini ukurannya segini ya, kurang, sama dengan, sama lebih. Semakin efektif kalau dia bagus di atas 100%. Nah ini efisiensi. Nah ini kalau efisiensi, sekali lagi seperti yang dulu saya bilang, efisiensi itu selalu kita mengkaitkan antara input sama output. Kalau dalam hal ini adalah inputnya adalah biaya, outputnya adalah ketika memperoleh pendapatan. Jadi perbandingan antara ini. Nah ini pun juga kamu harus perhatikan, siapa tahu nanti keluar. Nah ini keserasian ya, keserasian digunakan untuk mengukur realisasi belanja ya Pemda, misalnya seperti kayak rasio total belanja tidak langsung terhadap belanja langsung. Nah ini kita bisa lihat jadi satu komponen terhadap kelompok komponen. Kita lihat masih dikatakan serasian, seperti kayak yang pernah saya bilang, oke, misalnya kepalanya serasi nggak dengan keseluruhan badannya, kegedean apa kecilan. Jadi kayak ini, belanja langsung dibanding belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja langsung, seperti itu. Rasio kesehatan ini rasio antara belanja tidak langsung dengan total belanja langsung. Rasio kesehatan yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja banyak dilakukan untuk kegiatan yang berhubungan langsung. Jadi ini karena apa namanya, rasionya tidak langsung dengan langsung ya. Kalau rendah berarti banyak yang menunjukkan bahwa anggaran belanja apa sih semua banyak. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik kondisi kapasitas keuangan Pemda, karena lebih fokus ke belanja langsungnya. Belanja tidak langsung jadi kecil ya. Ya, ini
baru saya mau nanya berapa batasannya, rupanya belum ada ya, belum ada yang ideal mengenai ini ya, patokan masalah prosentasi berapa yang ideal, berapa yang idealnya mungkin masih belum ditentukan. Dan juga pertumbuhan sih logik aja ya, yang sekarang dikurangi tahun lalu dibandingkan dengan tahun lalu 300%. Nah ini DSCR nih yang paling populer, rasio yang paling populer, ya. Menunjukkan kemampuan daerah melunasi hutangnya, hutang yang kita jadikan pembilang. Nah ini ruang fiskal. Nah, ini juga sebenarnya bukan rasio tapi hanya selisih ya. Masih ada nggak untuk melihat, masih ada nggak ketersediaan ruang bagi Pemda menyediakan sumber daya tertentu dalam mencapai tanpa mengurangi tanpa mengurangi kewajibannya untuk kewajiban pokoknya seperti kayak gini ya, belanja mengikat memang harus belanja mengikat dan bayar hutangnya memang harus kita lakukan ya. Jadi masih ada dana nggak untuk kesinambungan itu. Ini bukan biasanya kita nyatakan dalam persen, kok ini dalam angka absolut. Oke. Nah, di sini mungkin ada satu lagi, mana ya? Sebentar. Coba saya share screen. Gimana tadi? Saya nggak bisa. Oke. Saya rasa kamu bentar. Nah ini dia. Ini ya. Ini bisa kelihatan nggak? Nah ini ya. Nah ini dari handout ini bisa kita lihat ya, bisa dari handout yang waktu itu dikasih mengenai rasio-rasio ini bisa kamu perhatikan di sini contoh-contohnya ya, asal angkanya sudah kelihatan, kita sudah mengelompokkan angka-angka tersebut mungkin akan bisa kita hitung ya, tinggal masukkan aja, kita jumlahin, kita kelompokkan, kemudian kita hitung rasio kemandirian, ini saya ambil handout yang kemarin dari modul laporan keuangan sektor publik ya, bisa kita lihat di sini rasio kemandirian, ketergantungan yang kebalikannya, kemudian cara membacanya kebalikannya ya, kemudian rasio PAD terhadap belanja. Nah ini sebenarnya kayak ini kayaknya nggak ada namanya khusus ya, seperti efisiensi apa efektivitas gitu. Tapi memang tadi saya bilang sebenarnya banyak aja kita bisa menciptakan rasio-rasio tergantung dari Pemda yang bersangkutan ya. Yang tadi di slide PowerPoint itu hanya pokok-pokoknya aja ya, yang umum-umum aja. Tapi bisa aja kita ciptakan yang lain-lainnya lagi. Seperti kayak ini, rasio keserasian ini antara tadi biaya tidak langsung dengan biaya langsung. Ya. Dari sini kita bisa melihat berapa proporsi sebenarnya, proporsi belanja langsung sama belanja tidak langsung, yang tentunya lebih bagus kalau belanja langsungnya lebih lebih gede ya, makanya dibilang kalau semakin kecil dikatakannya semakin bagus karena penyebutnya belanja langsungnya itu lebih besar ya. Kalau hasilnya lebih kecil, rasio keserasian lebih kecil, berarti belanja langsungnya lebih besar ya, berarti penyerapannya bisa dikatakan sudah dibelanja langsung. Nah ini juga kita bisa rasio belanja terhadap jumlah penduduk, ini rasio yang ditambahkan ya, tambahkan memang dianggap perlu menghitung rasio itu. Nah ini kamu bisa lihat-lihat
Ya, banyak yang tidak ada di slide, tapi memang ini adalah rasio-rasio yang bisa dilakukan oleh setiap Pemda. Oke, saya rasa ini udah jam berapa? 8.35 ya. Saya rasa demikian dulu. Sebentar saya mau foto kamu. Nongol dong, nongol. Siapa nih? Ini kelas berapa sih kok jadi lupa? 502 ya? Iya Bu, 502. Screenshot. Oke. Untuk ini nanti mau ujian, kau ujian. Baik, kita masuk ke ini aja ya, kita mulai jam 8.45. Kita masuk ke WA ya. Iya Bu. Bisa? Nah, nanti saya bagikan soalnya di sana. Nanti saya hasilnya. Oh ya, saya